Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjal Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih. Bitcoin ada beberapa coin. Hari ini sepertinya warnanya hijau banget ya. Bahkan Bitcoin tembus ke atas 81 ribuan dolar. Wow, begitu juga beberapa altcoin dan meme coin. Hari ini ada Zcash yang hari ini naik di atas 30 atau bahkan 40%. Dan banyak juga beberapa altcoin dan meme coin yang sepertinya hari ini kelihatannya terang banget gitu ya. Terus ada tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa Bang? Selain pakai exchange lokal seperti Indodex, Bittime, Toko Kripto, Peluang, Pintu, Trip, dan banyak beberapa exchange lokal yang sampai dengan saat ini saya pakai dan saya gunakan, enak banget pakai exchange lokal. Selain itu juga saya pakai exchange luar seperti Bitget. Kenapa pakai Bitget? Enak sih ya, menurut saya trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store atau pembidranya itu bisa menggunakan peer-to-peer, jadi nggak pakai biaya lagi ya. Dan enaknya lagi, nih kalau kalian pengen dapat P-Network, klik di deskripsi video ini ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat P-Network senilai $30. Itu kurang lebih Rp500.000. Lumayan banget nih dapat P-Network Rp500.000 dari Bitget, lumayan banget. Klik aja di deskripsi video ini dan subscribe channel ini. Kenapa? Karena channel subscribe tuh ya gratis ya, nggak pakai biaya. Jadi klik aja channel ini dan subscribe dan klik di deskripsi videonya biar dapat 30 USDT dari Bitget dalam bentuk P-Network. Lumayan banget nih dapat P-Coin ya yang bisa kalian hold ataupun tahan ataupun di trade, dijual dan lain sebagainya. Lumayan banget nih apalagi di saat momen-momen lagi warnanya hijau gini ya. Dan selain itu juga ya yang tadi kan kontrak misteri ya. Jadi klik aja dari sini itu otomatis. Kemudian dan mereka juga bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Tapi yang 30 USDT itu otomatis klik aja dari deskripsi video dapatnya P-Network. Lumayan banget nih ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena dari keuangan adalah dari kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko. Jadi tidak disarankan untuk bermain aset kripto karena memang sangat banget beresikonya dan tidak boleh FOMO terhadap aset kripto ya. Oke, datang dari P-Network. Oh, mantep banget nih. Jadi bertepatan di bulan Mei ini ya. Kalian bisa lihat ini ada event besar nih terhadap P-Network ya. Ini bahkan CoinMarketCap pun telah menginformasikan hal tersebut. Jadi V-foundernya mereka hadir dan berbicara dalam acara konsensus 2026 di Miami ya, yang mana dilaksanakan di tanggal 6 Mei dan tanggal 7 Mei. Bayangkan di tanggal 6 Mei itu mereka tentang AI, kemudian blockchain dan lain sebagainya. Dan di tanggal 7 Mei itu Nicholas Kokalis gilirannya dia bakal membahas tentang ekosistem dari CP Network tersebut. Jadi ya kita nantikan banget ya. Ini gebrakan yang cukup lumayan menarik di bulan Mei terhadap P Network tersebut. Kalau kita lihat harga hari ini juga, P cukup lumayan menarik, warna hijau dan peringkat maka kemarin juga naik, volume mereka di atas 35,17%, artinya lebih dari 36% kurang lebih. Volume pedang mereka naik 24 jam terakhir ya. Saat ini di atas 25 jutaan dolar. Kemudian market cap mereka hampir mendekati 2 miliar dolar. Jadi udah dikit lagi 2 miliar dolar lagi nih ya. Bahkan harganya hari ini 0,18 dolar ya. Jadi cukup lumayan menarik di event di bulan Mei ini. Apakah hype-nya bakal berasa? Karena kalau kita lihat di sini mereka sudah listing di beberapa cek besar, termasuk ada di Bitget, OKX, Get.io, Maxi Global, Bitmart, Elbank, dan di yang terbaru di bulan Maret kemarin mereka listing di Kraken ya. Kraken atau di bulan April atau Maret ya? Ini bulan Mei ya, berarti bulan Maret kemarin, bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu mereka setelah resmi melistingkan di exchange, salah satu exchange terbesar di global atau di dunia, dan Kraken melistingkan P tersebut. Dan apakah di kuartal kedua ini memasuki di bulan April, Mei, Juni, jadi apakah mereka bakal melistingkan lagi P-Network di beberapa exchange besar termasuk seperti Coinbase atau Binance? Kita tunggu aja ya. Yes, ini ada informasi yang menarik dari P Core Team dan beberapa di media sosial ataupun dari beberapa komunitas dari P tersendiri. Jadi kita lihat, jadi para pendiri P atau foundernya itu saat ini setelah menjadi pembicara utama di konsensus Miami 2026, bahkan terjadi di minggu ini ya, di tanggal 6 Mei, 6 dan 7 Mei ini. Jadi mereka bakal hadir. Jadi ada 2 hari mereka melakukan pembicara tersebut ya, bahkan di tanggal 6 Mei dan hari Kamisnya di tanggal 7 Mei.
Jadi hari pertama itu Cheng Diovan, kemudian di hari keduanya adalah si Nicholas Kokalis. Nah, di hari pertama atau di Cheng Diovan ini, ya itu bakal membahas tentang menyesuaikan Web3, AI, dan blockchain untuk utilitas mengeksplorasi bagaimana infrastruktur blockchain Pi, identitas terverifikasi, dan jaringan yang terlibat secara global dapat mendukung produk berbasis utilitas dan model bisnis era AI. Dan di hari Rabunya, di hari Kamisnya, Nicholas Kolas akan bergabung dalam panel pada hari Kamisnya, dan itu dia bakal membahas tentang bertajuk bagaimana membuktikan karya manusia di dunia AI dan tanpa mengungkap identitas diri sendiri, mengeksplorasi bagaimana model kepercayaan internet sedang runtuh seiring sistem AI menjadi mampu menciptakan bot yang dapat menghasilkan profil dan berinteraksi seperti pengguna sungguhan. Jadi itulah penyampaian yang bakal mereka lakukan di 2 hari tersebut dalam acara Konsensus Miami di tahun ini ya. Nah, kemudian dari core team mereka, dari official mereka juga, mereka mengumumkan bahwa Pi mainnet saat ini sedang ditingkatkan ke protokol 23, yang mana bakal memasuki batas waktunya hingga 15 Mei. Jadi, pembaruan protokol mereka bakal di-upgrade, yang saat ini di protokol 22, dan menuju ke 23, dan itu batasnya sampai dengan tanggal 15 Mei. Jadi semua node mainnet itu diwajibkan untuk menyelesaikan langkah ini sebelum batas waktu agar tetap terhubung ke jaringan. Peningkatan ini juga memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan daripada sebelumnya ya. Daripada sebelumnya itu biasanya seminggu, kemudian beberapa hari gitu ya. Sedangkan ini cukup lumayan panjang, lebih dari 2 minggu kurang lebih ya. Jadi rencana mereka saat ini untuk mematangkan upgrade ke P23 tersebut itu cukup matang ya, dan cukup lumayan nggak cepat gitu ya, artinya sangat-sangat benar-benar matang banget mereka untuk mengupgrade ke V23 tersebut. Nah, terus yang tanya, Bang, kira-kira bagaimana sih harga Pi biar naik sih, Bang? Harganya masih di angka 0,18 dolar. Kalau menurut saya sih di sini yang perlu kalian perhatikan ya. Saat ini kan banyak yang sudah open minded ya, jadi yang menambang di tahun 2019, 2020, 2021 atau 2022 ke atas ya, kan ada yang dibukanya ada yang tahun ini 2026, ada yang tahun depan, ada yang masih di bulan-bulan ke depan gitu ya. Dan itu salah satu menjadi dampak yang terjadi penurunan harga dari Pi ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat semakin dibuka berarti kan banyak yang melakukan perdagangan, baik yang dijual, misalkan kita wajar sih ya, kita menambang nih udah bertahun-tahun nih, kita pengen dapat cuannya, wajar nggak sih kita jual gitu ya CP-nya? Ya wajar lah, kita sudah menambang, kita pengen dapatkan hasil apa yang sudah kita lakukan ya. Ada juga yang menahannya, artinya dia sudah open minded, kemudian dia pindahkan ke exchange atau misalkan pindahkan ke Bitget dan lain sebagainya, tahu-tahu dia nggak mau dijual ya, jadi pengen di hold ya, bisa juga seperti itu, tapi banyaknya sih pengen jual. Nah, itulah salah satu aksi jual yang tinggi dan membuat harga penurunan terjadi terhadap Pi. Apalagi ditambah supply mereka banyak ya, 100 miliar Pi ini banyak loh ya, menurut saya ini banyak banget. 100 miliar Pi itu banyak. Ini sama seperti memcoin ya, kalau di dalam memcoin ya, itu 100 miliar token, 100 miliar supply-nya itu cukup lumayan banyak. Meskipun yang beredar adalah 10 miliar, karena batas maksimalnya itu adalah 100 miliar, dan ini yang harus dikurangi. Artinya apa? Adanya sistem pembakaran atau burning atau burn ya. Ya, itu biasanya dilakukan oleh beberapa altcoin, memcoin dan lain sebagainya. BNB aja ada sistem pembakaran, pengurangan supply ya. Kemudian juga ada beberapa meme coin seperti Shiba Inu, bahkan di tahun 2021 dia terkenal banget karena mereka bakar 50% dari total supply dari Shiba Inu, dan itu terjadi pemompaan yang sangat kencang terhadap Shiba Inu tersebut. Makanya salah satu pemompaan terjadi adalah ketika mereka mengurangi atau melakukan pembakaran atau burn ya, pengurangan supply-nya minimal 50% aja. Wah, ini cukup lumayan, 50 miliar Pi gitu misalkan sisanya. Itu cukup lumayan karena ini yang dilihat ya, total supply yang dilihat, bukan sirkulasi supply. Sirkulasi supply ini bakal terus menambah sampai dengan titiknya dia buka 100 miliar Pi. Gimana nggak bakal turun di harga ke angka tersebut ya. Makanya kita harus dukung agar para pendiri mereka mengurangi supply-nya. Kemudian ya, salah satunya juga biasanya listing di beberapa exchange ataupun bursa besar seperti Binance biasanya terjadi pemompaan. Nah, itulah yang perlu diperhatikan, pemompaan terhadap CP tersebut. Selain utilitas mereka ditingkatkan, komunitas mereka dibesarkan lagi. Ini cukup lumayan besar banget, ada berapa jutaan orang penambang Pi sejak tahun 2019. Kemudian ekosistem mereka semakin besar, ya itulah salah satu dampak yang bisa memompa harga dari CP tersebut ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua ya. Pokoknya selamat kepada kalian semua yang sudah open minded ya. Bisa kalian hold, bisa juga kalian jual, ya itu terserah kalian karena pengendali keuangan adalah dari kalian sendiri ya.
Jadi saya ucapkan selamat, jangan lupa untuk selalu sedekah biar rezeki lancar terus ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan dior. Kenapa? Karena dari kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.